Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita langsung aja ya, mulai kelas hari ini. Nah, ini kelas kedua dari kelas gratis matematika USM TIS dari Kak Riri. Oke, untuk hari kedua ini kita akan bahas materi yang paling esensial ya. Keluar di soal TIS itu adalah limit turunan integral. Mereka ini satu paket ya, satu paket yang saling berhubungan maksudnya. Dan rata-rata yang keluar itu adalah yang aljabar ya adik-adik ya. Nah, trigonometri itu ada tapi jarang. Palingan di limit ataupun di turunan. Di integral itu karena bakalan pakai parsial jadi agak jarang keluar. Nah, jadi adik-adik kalau seandainya udah paham banget nih tentang limit, turunan integral, kemudian tiga materi yang kemarin, itu udah bisa dibilang adik-adik itu siap untuk ujian ya. Nah, karena mereka itu adalah yang pasti muncul. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk limit fungsi itu pastinya kalau di soal-soal itu nilainya pasti 0 per 0 ada. Nah, pasti 0 per 0. Ini soalnya kurang ya. Limit X menuju 0 dari, bukan, menuju 10 ya, dari ini. Menuju 100 sudah ya. Nah, oke. Limit X menuju 100 dari bentuk yang ini. Ini pasti dapatnya 0 per 0. Kalau limit itu 0 per 0, adik-adik bisa lakukan tiga cara. Yang pertama di faktor coret. Adik-adik cari faktornya, kemudian dicoret ya. Kemudian kali bilangan sekawan, lalu dicoret atau dalil hospital. Nah, faktor coret ini kalau seandainya bentuknya itu berpangkat-pangkat. Kalau kali bilangan sekawan, kalau bentuknya berakar-akar ya. Nah, hal yang paling mudah itu adalah dengan menurunkan. Turunkan masing-masing bentuknya. Nah, untuk soal yang pertama ini sebenarnya itu menggunakan eh, kali sekawan gitu ya. Tapi juga bisa bentuk ini kita faktorkan nih. Oke, yang pertama ini bisa dengan kali sekawan. Kali sekawan ya, limit X menuju 100 dari eh, se- X dikurang 100 dikali akar X tambah 10 per akar X kurang 10 ya. Nah, ini adik-adik bisa kali dengan bilangan sekawan yang mirip sama yang di bawah ya, yaitu akar X kurang 10 tambah 10 per akar X tambah 10. Dan adik-adik ingat bentuk A kurang B kali A tambah B itu jadinya A kuadrat kurang B kuadrat. Ya, sehingga yang ini jadi X kurang 100 dikali akar X tambah 10 dikali akar X tambah 10 per, nah yang bentuk yang di bawah ini ya jadinya A kuadrat kurang B kuadrat. Akar X menjadi X, 10 menjadi 100 karena 10 kuadrat gitu ya. Nah, ada yang sekarang yang bisa kita coret yaitu ini ya. Yang sama kita bagi. Kalau udah ada yang ada adik coret, tinggal masukkan nilai X-nya. Jadi ke sini akar 100 tambah 10 kali akar 100 tambah 10. 10 tambah 10 kali 10 tambah 10, 20 kali 20 hasilnya 400 yaitu D. Ya, gitu. Jadi pertama-tama kalikan dengan bilangan sekawan. Nah, cara kedua, ini juga bisa dengan faktor coret ya. Faktor coret juga bisa adik-adik. Apa yang kita faktorkan? Nah, kalau ada bentuk akar ya kayak gini ya. Terus ada bentuk A X B misalnya kayak gini ya. X B. Maka bentuk X kurang B itu bisa kita jadikan akar X kurang akar B kali akar X tambah akar B. Nah, jika ada yang dua ini ya, ada yang pengurangan dalam bentuk akar, terus bentuknya agak sama ya, berarti bisa kita faktorkan. Jadi, yang X kurang 100 itu
bisa kita jadikan akar X kurang 10 akar X tambah 10 dikali akar X tambah 10 per akar X kurang 10 ya. Nah, jadi bentuk yang X kurang 100 kita jadikan bentuk faktor dia gitu ya. Jadi kalau X menjadi akar X, 100 menjadi 10 akarnya. Nah, ini boleh kita coret ya, karena sama. Nah, ini dapat 10 tambah 10 ya. 10 tambah 10. Oke, hasilnya sama 400. Jadi, dengan faktor coret, bentuk akar ini lebih cepat aja untuk dikerjakan. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal pertama ini ada? Aman ya? Soal yang kedua. Nah, soal ini sebenarnya ini caranya adalah yang ini, cara aslinya dengan kali bilangan sekawan lalu dicoret ya. Harusnya ini kali bilangan sekawan. Tapi ada yang lebih cepat lagi, yaitu jalur hospital ya, dengan jalur hospital. Oke, jadi ini langsung aja kita turunkan adik-adik. X kuadrat turunannya 2x. Minus 6x turunannya 6. 8 turunannya 0. 3 turunannya 0 dikurang dengan, nah, turunan untuk bentuk akar, akar fx sama dengan turunan akar fx per 2 akar fx. Nah, contohnya akar 2x kurang 1 gitu ya. Maka turunannya adalah turunkan dulu 2x kurang 1 yaitu 2 per 2 akar 2x kurang 1. Gitu ya. Nah, jadi ada langsung aja turunkan bentuk akar ini. 17 turunannya 0 minus 2x kuadrat turunannya minus 4x per 2 akar 17 dikurang 2x kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi ini limit x menuju 2, 4x dibagi 2 tinggal 2x ya. Jadinya 2x kurang 6 ini jadi positif 2x per akar 17 dikurang 2x kuadrat. Kalau udah kita turunkan, masukkan aja nilai x-nya. 2 kali 2 kurang 6 per 2 kali 2, ini langsung aja kakak kaliin ke atas ya. Akar 17 dikurang 2 kali 2 kuadrat. 4 kurang 6 per 4 ya. 4 kurang 6 per 4 dikali akar 1 ya. Dikali akar 1. Ini jawabannya minus. Oke, kan nggak ada ya? Apakah kakak ada salah di sini? Di objektifnya, bentar. Yang mana ya salahnya? 4x, 4x, 2x ya. Terus 2 kali 2 Akar 4. 9 kok. Yang mananya? Bukan 2x, apa ya namanya? Akar. Akarnya, Kak. Oh, akarnya ini. Oke, berarti ini. Oh ya, 8. 8. 8 kurang 17 9 ya. Oke. Ya, berarti ini jadinya minus 2 per 4 kali 3. Hasilnya minus 6 per 4 atau minus 3 per 2. Ada ya jawabannya D. Oke. Ada pertanyaan di sini ada? Kapan kita bisa langsung substitusi? Sebenarnya dari awal kita harusnya substitusi. Ya, asalkan jawabannya tidak 0 per 0, maka udah dapat hasilnya tuh. Misalnya gini, limit x menuju 3 dari 2x kurang 5, 4x kuadrat tambah 2x kurang 7 misalnya kan. Nah, ada cek aja. Cek aja penyebutnya. Apakah membuat nol? Kalau kita lihat kan ini N6 kurang 5 1. Tidak nol kan? Nah, kalau penyebutnya tidak nol, otomatis di atasnya biasanya juga tidak nol gitu ya. Jadi langsung aja substitusi. 2 kurang 3 kurang 2 kali 3 kurang 5. 4 kali 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurang 7. Selama jawabannya itu tidak 0 per 0,
Ya, berarti langsung itu jawabannya. Oke, ini dapat 36 tambah 6 kurang 7 per 1 ya. 42 kurang 7, 35. Gitu. Jadi, kapan kita bisa substitusi langsung? Ketika tidak nol per nol. Cara ceknya yang cepat adalah cek aja ke penyebutnya. Ya, kan bisa langsung nih 2 kali 3 kurang 5. Ya, tidak nol. Nah, berarti aman untuk disubstitusi. Tapi kalau udah nol, ya kita harus lakukan cara-cara yang ini agar tidak nol per nol. Oke ya? Oke, selanjutnya, nah di soal STIS itu sering kayak gini adik-adik. Yang ditanyain itu adalah A dan B-nya. Bentuk fungsinya tidak lengkap. Ya, oke, bentar ya, oh, Gani ya. Nah, ini kalau seandainya seperti ini, adik-adik cek dulu. Cek dulu apakah nol per nol. Kalau kita substitusi ke sini ya, ke penyebutnya, 2 kurang 2 dapat nol. Ya, otomatis karena dia itu punya hasil yaitu A, sehingga limit ini pasti nol per nol. Ya, jadi karena penyebutnya udah nol, otomatis yang di atasnya juga jadi nol. Gitu ya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yang pertama, tadi kan udah dibilang dia nol per nol. Berarti X kuadrat kurang X kurang B itu sama dengan nol untuk X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, jadi ada langsung aja substitusi 2 ke sini. 2 kuadrat kurang 2 kurang B sama dengan nol. 4 kurang 2 minus plus 2 ya. Plus 2 kurang B sama dengan nol. Min B sama dengan minus 2 dapat B-nya adalah 2. Oke? Nah, sekarang fungsi kita sudah lengkap. Limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang X kurang 2 per 2 kurang X sama dengan A. Berarti cari limitnya dapat nilai A. Gitu ya. Nah, ini ada faktorkan. Faktornya X kurang 2 dan X tambah 1. Per yang di bawah boleh dikeluarkan negatifnya. Min X keluar negatif jadi X. 2 keluar negatif jadi kurang 2. Ada yang dicoret. Ya. Nah, kalau udah ada yang dicoret berarti adik-adik tinggal substitusi nilai duanya. 2 tambah 1 per min 1 sama dengan A. Berarti 3 per minus 1 sama dengan A. A-nya minus 3. Nah, kita udah bisa cari B kurang A ya. 2 dikurang minus 3 jawabannya 5. Oke. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Oke, tadi ada yang nanya, ajarkan lagi menurunkan akar. Rumusnya ini ya. Turunkan isinya per 2 akar fx. Berarti 6x kuadrat turunannya 6x. 5 turunannya 0. Berarti cuman 6x. Per 2 akar 3x kuadrat kurang 5. Gitu. Cara apa ya? Cara em, kita itu mencari nilai turunan dari akar. Oke? Contohnya lagi. Akar x kurang 1. Berarti turunannya X kurang 1 turunannya 1 ya. X turunannya 1, 0, minus 1, 0. Per 2 akar X kurang 1. Oke. Kalau diturunkan apakah dapatnya min 2? Oke, kita coba pakai di hospital ya. Pakai turunan ini. Turunan. Oke. Berarti dapatnya 2x kurang 1 per minus 1 ya. Ini A. Berarti 2 kali 2 kurang 1 per minus 1. 4 kurang 1 per minus 1 sama jawabannya adik-adik. Minus 3 A-nya. Oke. Ya kan? Nah, jadi A-nya sama minus 3. Nah, untuk cari B-nya sama aja. Tetap disama dengan 0 kayak gini. Oke, apa ada pertanyaan?
Kenapa 2 kurang X jadi min ini kurang ya? Nah, kita keluarkan minusnya. Kita keluarkan minusnya Olivia. Minus X keluar minus jadi positif X. Positif 2 keluar minus jadi minus 2. Oke, dicoret ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Nah, ini adalah limit bentuk limitnya diketahui dan ditanya bentuk yang lain ya. Nah, kalau kayak gini, adik-adik harus membentuk pertanyaan soal menjadi seperti yang diketahui. Nah, caranya gimana? Kalau ini tidak bisa pakai di hospital, pakai hospital ya. Nah, kenapa tidak bisa? Karena kalau diturunkan kita harus dapat F aksen X-nya gitu. Nah, terus apa caranya Kak? Karena ini ada akar berarti kita kali bilangan sekawan ya. Oke, sehingga kita dapatkan bentuk limit X menuju nol dari fx dikali dengan akar 4 kurang X kurang 2 per, ini tambah ya, tambah harusnya. Nah, yang ini pakai selisih kuadrat, berarti hilang akarnya. 4 kurang X dikurang 4 ya, pakai selisih kuadrat. Nah, apa lagi? Kita selesaikan ya. Berarti jadinya limit X menuju nol dari si fx dikali akar 4 dikurang X tambah 2 per 4 kurang 4 habis tinggal minus X. Nah, ini bentuknya harus kita bentuk seperti yang diketahui. Dan limit itu bisa dipisah adik-adik. Berarti ini fx per min X kali X aja ya. Limit X menuju nol akar 4 kurang X tambah 2 per min satu. Min satu ini dari mana, Kak? Ini kan minus X, kita cuman ambil X, maka minus satunya untuk temannya yang lain gitu. Nah, bentuk fx per X nilainya 3, sedangkan yang ini ada substitusi nolnya. 4 kurang nol tambah 2 per min satu. 3 dikali, ini dapatnya 2 tambah 2 ya. 4 per min satu. Hasilnya minus 12. Oke, apakah ada salah di sini? Oh ya, di objektifnya nggak ada ini. Oke. Ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Oke, jadi ini objektifnya salah ya. Nah, jawabannya adalah minus 12. Nah, jadi adik-adik bentuk fungsi pertanyaan menjadi apa yang diketahui. Ya, karena ini ada akar, berarti kita kali dengan bilangan sekawan. Ya, bilangan sekawannya ini tambah ya. Oke, sehingga dapat bentuk yang di bawah. Nah, yang akar itu hilang akarnya, 2 menjadi kuadrat dapat 4. 4 kurang 4 habis tinggal minus X. Ada ambil bentuk fx per X-nya. Yang lain disisihkan. Fx per X 3, kemudian limit yang ini substitusi angka nolnya. Ya. 2 tambah 2 per minus satu 4 ya. 4 per minus satu minus 4 kali 3 minus 12. Oke. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa kita jadiin dia itu 3x. Oke. Ini memang menggunakan sifat-sifat ataupun langkah-langkah yang ini. Oke. Selanjutnya nomor 5, ini limit X menuju tak hingga ya. Nah, ada kalau seandainya limit tak hingga yang bentuknya pecahan, triknya lihat saja pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi ya. Nah, ini pangkat tertinggi untuk yang di atas itu bisa kita dapatkan dari minus 2x pangkat minus 3. Pangkat 3 ya. Terus untuk suku yang pertama yang tertingginya X, untuk suku yang kedua yang tertingginya 2x kuadrat. Yang lainnya nggak usah kita lihat-lihat ya. Nah, ini hasilnya adalah minus 8x pangkat 3. Sedangkan yang di bawah 2x pangkat 3. Karena penyebutnya dan pembilangnya memiliki pangkat yang sama, ini ya, pangkatnya sama, maka jawabannya adalah nilai koefisiennya.
Minus 8 per 2 hasilnya minus 4, yaitu B. Oke ya, aman ya. Nah, kalau seandainya ada soal kayak gini ada limit X menuju tak hingga akar 4x pangkat 8 kurang 6x kurang 7 dikurang 2x pangkat 4 tambah 5x per akar 3 dari x pangkat 12 kurang 6x tambah 7. Misalnya kayak gini ya. Nah, sama adik-adik coba proses dulu pangkat-pangkat tertingginya. Ini pangkat-pangkat tertingginya ya. Nah, sehingga ini jadinya akar dari 4x pangkat 8 dikurang 2x pangkat 4 per eh, x pangkat 12 per 3 ya. 12 per 3. Nah, ini semuanya pangkat 4 ya. Akar 4 itu berarti 2x pangkat 4, 2x pangkat 4 per x pangkat 4. Tapi ini kakak sayang salah soal ya, harusnya ini ada angka. Tapi nggak apa-apa, ini dapatnya 0 per x pangkat 4. Maka hasilnya adalah 0. Oke. Ya benar, ini cuman untuk limit x menuju tak hingga saja. Oke, soal selanjutnya. Nah, limit x dalam bentuk akar dikurang akar ya. Bentuk selisih akar kuadrat itu rumusnya ada ya, rumus cepatnya yaitu B kurang Q per 2 akar A selama A-nya sama dengan P. Ini rumusnya ya. Nah, berarti tugas adik-adik bentuk akar kurang akar. Ini akarnya 4x kuadrat kurang 8x tambah 7 dikurang. Ini harus dikurung dulu adik-adik. 2x tambah P sama dengan 10. Kenapa dikurung? Karena pengurangan ini harus milik semuanya. Sedangkan pengurangan ini hanya milik 2x. Jadi harus kita kurung dulu. Sehingga P-nya juga memiliki pengurangan gitu ya. Karena minus P, kemudian kita keluarkan negatif, maka di sini positif. Nah, setelah dikurung, adik-adik baru masukkan ke dalam bentuk akar. Caranya kita kuadratkan. Ya, ini di kuadrat, berarti dapat 4x kuadrat ditambah 4px ditambah p kuadrat sama dengan 10. Nah, setelah ini barulah adik-adik gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. B-nya minus 8, ini ya. Q-nya 4x, 4p maksudnya. Q-nya 4p per 2 akar 4 sama dengan 10. Ini minus 8 kurang 4p per 2 kali 2 4 sama dengan 10. Ya, ini kalau kita kali silang minus 8 kurang 4p sama dengan 40. Minus 4p sama dengan 48. Sehingga kita dapatkan P 48 per minus 4. Jawabannya minus 12. Oke, jawabannya adalah B ya. Nggak bisa. Kita kan ada dua akar, Rido. Nah, kita harus ada dua akar untuk bisa gunain rumus yang ini. Soalnya ini juga harus jadi akar. Kecuali bentuk soal yang setelah ini, Rido. Coba lihat ya. Ini apakah ada pertanyaan adik-adik untuk soal yang nomor 6? Aman ya? Nah, jadi ini adik-adik tinggal bentuk si 2x kurang P menjadi dalam akar. Kok jadi plus, Kak? Nah, karena dia harus di dalam kurung adik-adik sebelum dikuadratkan. Minus keluar minus jadi plus. Oke? Kalau seandainya soalnya udah dikurung, langsung aja dikuadratkan. Tapi kalau belum dikurung, kurung dulu, keluarkan minus ya, lalu dikurung, lalu dikuadratkan. Oke, selanjutnya soal yang ini, kalau akarnya banyak nih, kalau akarnya banyak seperti ini, adik-adik baru bisa gunakan rumus cepat untuk masing-masing bentuk akarnya, yaitu B per 2 akar A. Ya. Nah, berarti
Ini A-nya, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, kalau bentuknya banyak akar seperti ini. Oke, langsung aja B per 2 akar A. Berarti untuk yang pertama, minus 12 per 2 akar 24. Dikurang minus 7 per 2 akar 6. Dikurang 8 per 2 akar 8. Oke, ini dapatnya minus 6 per 24 itu 2 akar 6 ya. Dikurang yang ini jadinya tambah 7 per 2 akar 6. Dikurang kalau yang ini, oh ini 6 ya. Oke, 6. Jadinya dikurang 8 per 2 akar 6. Ya, penyebutnya udah sama, 2 akar 6 minus 6 tambah 7 kurang 8 dapatnya minus 7. Ya, jadi jawabannya minus 7 per 2 akar 6. Karena belum ada di objektif, kita kali dengan bilangan sekawan akar 6 per akar 6. Minus 7 akar 6 per 2 kali 6. Jadinya minus 7 akar 6 per 12. Jawabannya adalah B. Ketika akarnya itu banyak lebih dari 2. Lebih dari 2 ya. Ini kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Oke. Kalau biasanya kan rumus ini ya, dia cuma 2 akar. Pakai B kurang Q per 2 akar A. Tapi kalau akarnya ada lebih daripada 2, gunakan aja B per 2 akar A. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, oke. Untuk yang lain ya, sebenarnya kan di sini kakak belum ada bahas-bahas yang trigonometri. Karena memang jarang ya. Tapi mungkin aja muncul satu atau dua gitu ya. Atau satu sih minimal limit trigonometri. Adik-adik bisa lihat di rumus yang ini ya. Video yang ini. Bahas tuntas limit fungsi trigonometri. Ini udah ada cara-cara cepatnya di video ini. Dan untuk yang lain adik-adik bisa cek di sini ya. Limit tak hingga yang cara cepat, kemudian proaktif. Jadi silahkan dilihat. Oke. Kalau pangkatnya beda, beda lagi caranya. Nanti kita bahas di grup ya. Oke, selanjutnya kita bahas turunan fungsi, adik-adik. Nah, turunan fungsi. Oke. Untuk bentuk fungsi yang seperti ini, diketahui fx sama dengan ini, gx sama dengan ini. Jika hx sama dengan fx tambah 3gx, maka nilai x yang memenuhi h aksen sama dengan 0 adalah. Oke. Nah, ini kan fungsinya cuma penjumlahan. Berarti tinggal disubstitusi satu per satu dan diturunkan satu per satu. Cari dulu fungsi hx-nya ya. Hx sama dengan fx tambah 3gx. Berarti fx-nya 7x kuadrat kurang 2x kurang 15 ditambah. Kakak langsung kaliin 3 ke sini ya. Dapatnya minus 6x kuadrat tambah 6x tambah 3. Lalu kita kurangkan 7 kurang 6 x kuadrat minus 2 tambah 6x plus 4x minus 15 tambah 3 minus 12. Ya. Oke. Lalu ini adalah hx. Adik-adik turunkan hx-nya. Berarti 2x tambah 4. Katanya hx sama dengan 0. Berarti 2x tambah 4 sama dengan 0. 2x-nya sama dengan minus 4. X sama dengan minus 4 per 2 atau minus 2. Jawabannya C. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Aman ya. Jadi kalau dia itu masih tambah-tambah kurang-kurang, diturunkan saja langsung. Oke? Nah, kalau seandainya udah ada bentuk yang kayak gini, bentuk perkalian ya, maka turunannya adalah kalau bentuk perkalian, hafallah rumus U kali V adalah U aksen V tambah V aksen U. Di sini U-nya adalah X, U aksennya berarti 1. Yang satunya lagi V-nya berbentuk akar. Nah, berarti adik-adik cari V aksennya pakai rumus yang kayak tadi. Ya. Nah, berarti
Turunkan dulu 2x² tambah 3. Berarti 4x per 2 akar 2x² tambah 3. Ya, turunkan isinya per 2 akar isi yang tadi. Kayak gini. Nah, adik-adik boleh sederhanakan dulu V aksennya menjadi 2x dikali 2x² tambah 3 pangkat min setengah. Jadi dikeataskan pangkat min setengah. Ya. Lalu berarti turunannya dy dx sama dengan u aksen V tambah v aksen u. U aksennya 1, V-nya adalah akar. Kita tukar dulu akar jadi pangkat setengah ya. 2x² tambah 3 pangkat setengah. Tambah V aksennya ini 2x kali 2x² tambah 3 pangkat min setengah kali U-nya X. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Aman ya? Oke, tapi kayaknya kalau diginiin adik-adik bakalan bingung deh caranya. Oh, kita jadiin per aja lah ya. Ini jadinya 2x² tambah 3 akar tambah ini dapat 2x² per akar 2x² tambah 3. Oke, kakak kembaliin aja ke bawah lagi. Lalu kita samakan penyebutnya, ya, kita samakan penyebutnya, berarti jadi 2x² tambah 3. Terus ini kan dikaliin ke sini ya. Untuk menyamakan penyebut, berarti hilang akarnya. Dapat 2x² tambah 3 tambah 2x². Sehingga ini jadinya 4x² tambah 3 per akar 2x² tambah 3. Karena nggak ada bentuk yang seperti ini, kembalikan dia ke atas. 4x² tambah 3, 2x² tambah 3 pangkat min setengah. Jadi jawabannya adalah yang B. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Oke, jadi karena ini sebenarnya sampai sini udah selesai. Tapi di objektifnya nggak ada ya. Harus kita olah. Ini menyamakan penyebut ya. Berarti dikalikan karena mereka sama hilang akarnya. Oke, soal berikutnya F inverse. Nah, ini ada Fx terus ada F inverse gitu. Adik-adik harus ingat lagi tentang inverse yang kemarin ya. Bentuk AX tambah B, CX tambah D, inverse-nya min DX tambah B per CX kurang A. Nah, jadi katanya GX adalah turunan dari F inverse. GX sama dengan F inverse. Diturunkan. Ya. Nah, GX adalah turunan dari F inverse. Berarti adik-adik cari dulu F inverse-nya. Oke, ini Fx-nya masih belum bagus ya bentuknya. Bikin dulu Fx sama dengan X kurang 1 per 2X tambah 4. Ya, kita susun agar bentuknya seperti ini. Kemudian inverse-nya berarti ini tukar tempat, tukar tanda. Minus 4X kurang 1 per 2X kurang 1. Nah, ini ya. Kemudian kita turunkan. Berarti turunannya pakai U per V. Ya. U-nya adalah minus 4X kurang 1. V-nya 2X kurang 1. Oke. Nah, U-nya minus 4X kurang 1. V-nya 2X kurang 1. Nah, berarti U aksennya sama dengan minus 4. V aksennya sama dengan 2. Jadi turunannya pakai rumus U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. U aksen minus 4 kali V-nya 2X kurang 1 kurang V aksennya 2 kali U-nya minus 4X kurang 1 per V kuadrat. 2X kurang 1 kuadrat. Nah, karena yang ditanya G2 berarti langsung aja disubstitusi duanya. Ya, gak usah dikali-kaliin untuk menghemat waktu. Substitusi aja langsung. Minus 4, 2 kali 2 kurang 1, kurang 2, kali minus 4 kali 2 kurang 1.
per 2 kali 2 kurang satu kuadrat. Ya, ini minus 4 kali 3 dikurang 2 kali minus 9 ya. Per 4 kurang satu 3 kuadrat. Minus 12 tambah 18 per 9 sama dengan 6 per 9. Jawabannya 3, 2 per 3. 2 per 3. Oke, jawabannya A ya. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Aman ya. Soal nomor 10. Nah, ini bentuknya lumayan panjang ya, tapi dia tentang turunan. Diketahui fx segini, gx segini. Ya, ada ada A-nya. Jika hx sama dengan fx kurang gx dan kx sama dengan fx kali gx dengan h aksen 0 sama dengan minus 4, maka nilai k aksen 0 adalah. Oke. Nah, tujuan kita adalah k aksen x adik-adik. K aksen x tujuan kita sehingga kita turunkan bentuk ini. Berarti pakai rumus nomor 2. U kali V ya. Ada samakan aja namanya. U itu Fx, V itu Gx. Berarti bentuk turunannya menjadi F aksen X dikali Gx ditambah G aksen X dikali Fx. Karena kita pengen K aksen 0, berarti F aksen 0 kali G 0 tambah G aksen 0 kali F 0. Gitu ya. Nah, berarti kita harus cari yang ini nilai-nilainya masing-masing. Oke. Kalau fx-nya sama dengan AX pangkat 3 kurang 5 kali X tambah 2, berarti F0-nya substitusi 0 ke sini dapat 2 ya. Oke. A kali 2 kali 0 pangkat 3, 5 kali 0 tambah 2 dapat F0-nya 2. Oke. Kemudian G0-nya lagi yang kita cari ya. G0 berarti substitusi 0 ke 2 kali 0 kuadrat kurang A kali 0 tambah 1. Kita dapatkan G0-nya 1. Nah, terus untuk mencari F aksen 0, berarti adik-adik harus turunkan dulu F aksen X-nya. F aksen X berarti 3AX kuadrat kurang 5. F aksen 0 berarti 3 kali A 0 kuadrat kurang 5. F aksen 0-nya minus 5. Nah, kemudian G aksen X lagi yang kita cari. G aksen X berarti 4X dikurang A. G aksen 0 berarti 4 kali 0 kurang A. G aksen 0-nya adalah minus A. Nah, di sini kita itu harus menggunakan ini adik-adik. Oke. Ya, kenapa? Karena A-nya belum diketahui. Ini A-nya belum diketahui. Oke, kita tahu HX sama dengan FX kurang GX. Ya, cari H aksen X-nya. Karena ini tambah-tambah dan kurang-kurang, ya, maka turunannya F aksen X kurang G aksen X. Jadi H aksen 0 sama dengan F aksen 0 kurang G aksen 0. Ya, kemudian H aksen 0-nya tadi minus 4. F aksen 0-nya minus 5. G aksen 0-nya minus A. Berarti didapatkan minus 4 tambah 5 sama dengan A. Berarti A-nya 1. Dapat A, otomatis G aksen 0-nya minus 1. Udah, langsung dapat K aksen 0-nya. F aksen 0-nya minus 5. G 0-nya tadi, mana G 0? 1. G aksen 0-nya minus 1. F 0-nya 2. Minus 5 kali 1 minus 5 kurang 2. Hasilnya minus 7. Jawabannya A.
Oke, gimana caranya biar cepat menjawab? Ada cari dulu apa yang ditanya. Cari dulu yang ditanya. Kemudian ada lihat apa yang diketahui. Olah, kayak gitu aja. Ya. Makanya adik-adik itu harus tahu sama konsepnya apa. Kalau ini apakah ada cara cepatnya, Kak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena emang konsepnya yang ditanyain. Ya, kalau yang tadi adalah cara cepatnya ya. Gitu. Oke, yang protes cara ngajarnya terlalu cepat, nanti di rekaman dikurangin aja kecepatannya ya. Oke. Karena ini emang panjang ada caranya, sehingga ikutin aja dulu. Gitu. Oke, untuk turunan ini satu lagi kakak ajarkan untuk turunan fungsi ya. Oke, saat cerita tentang integral jarang sih untuk cerita integral. Oke. Yang ada itu soal cerita turunan. Nah, ini turunan fungsi tapi trigonometri ya. Nah, ada ingat aja rumus cepat Sutri dan pasutri. Ya, kalau seandainya bentuk fungsi trigonometrinya kayak gini, cos 2x pangkat 3 kurang x pangkat 4, ini adalah trigononya, ini adalah sudutnya. Kalau cuman ada trigono sama sudut, maka gunakan rumus cepat Sutri. Turunkan sudut, turunkan trigonometri. Terus sin turunannya cos, kalau cos turunannya min sin. Ya, berarti ini rumusnya Sutri. Sudutnya, turunan sudut 2x pangkat 3 turunannya 6x kuadrat. Kurang x pangkat 4 4x pangkat 3. Kali turunan trigonometrinya. Trigonometrinya cos, berarti turunannya min sin. Terus ini tetap 2x pangkat 3 kurang 4x kurang x pangkat 4. Sehingga minusnya boleh dikedepankan. Minus 6x kuadrat kurang 4x pangkat 3 sin 2x pangkat 3 kurang x pangkat 4. Jawabannya adalah yang E ya. Gitu. Nah, jadi kalau turunan fungsi trigonometri lumayan mudah ya adik-adik ya. Hafal aja rumus ini, sutri ataupun pasutri. Kapan kita gunakan pasutri? Ketika trigonometrinya berpangkat. Seperti ini. Ya, maka turunannya adalah pasutri. Pangkat kita turunkan menjadi 4 sin pangkat 3 2x pangkat 3 kurang x kuadrat. Ya, kandungan trigonometri ini harus sama terus ya. Oke. Kandungannya itu harus sama, yang dalam kurungnya harus sama. Ini baru turunan pa ada. Lalu turunkan sudutnya. 2x pangkat 3 kurang x kuadrat, turunannya adalah 6x kuadrat kurang 2x. Kemudian turunkan trigonometrinya. Sin itu jadinya cos. Nah, tidak berpangkat ya. Tidak berpangkat untuk turunan yang trigonometrinya. Oke, sehingga ini yang boleh dikalikan adalah 4 dengan isi kurung turunan ini. Jadinya 24x kuadrat kurang 8x. Terus sin pangkat 3. 2x pangkat 3 kurang x kuadrat. Cos 2x pangkat 3 kurang x kuadrat. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, setiap diturunkan itu kalau trigonometri selalu di bawah ininya. Setiap yang trigonometrinya ya. Karena antara sudut dan trigonometri tidak bisa dipisahkan. Gitu. Oke, adik-adik. Oke, kita lanjutkan ya ke soal turunan yang terakhir di sini. Proyek pembangunan sebuah gedung dalam X hari nilainya segini per hari. Biayanya segini ya. Maka biaya minimumnya adalah, oke. Nah, ini biayanya kan per hari. Sedangkan harinya ada X. Maka fungsi biayanya itu harus kita kalikan dengan X terlebih dahulu.
Kita kalikan dengan X ya. Nah, agar fungsinya itu untuk seluruh hari gitu. Nah, adik-adik kalikan dapat 3X kuadrat kurang 180X tambah 5.000. Ini fungsi biayanya. Karena dia pengen biaya minimum, maka syaratnya turunannya sama dengan nol. B aksen X sama dengan nol. Kita turunkan 6X kuadrat kurang 180 sama dengan nol. Kalau langsung diturunkan salah ada. Karena dia kerjanya selama X hari. Sedangkan biaya ini adalah per hari. Berarti biaya semuanya dikali X dulu. Gitu. Jangan langsung diturunkan ya. Kecuali dia udah bilang semua biayanya. Baru langsung diturunkan. Tapi ini kan per hari ataupun per produk ya. Harus dikaliin dulu dengan banyak produknya. Oke, ini harusnya 6x ya. Turunannya 6x kurang 180. Berarti 6x sama dengan 180, x-nya 30. Oke. Maka biaya minimumnya sama dengan substitusi aja 30 ke sini. 30 kuadrat kurang 180 kali 30 tambah 5.000. Ya, ini dapatnya 900 kali 3 2.700 ya. Dikurang dengan 5.400 ditambah atau 540 nih. Tolong kakak, kakak belum bikin ini tadi. 18 kali 30. 540 ya. Ditambah dengan 5.000. Berarti 5.000 ditambah dengan 2.700 dikurang dengan 5.400. Oke, kenapa nggak ada jawabannya di sini ya? 7160. Turunan dari 180 berapa ada? Turunan dari 180, turunan dari 180 X adalah 180. Oh iya ini ya. Oke, 180 ini berarti nolnya jadi 2.700 kurang 5.400 ditambah 2.300 ya. Oke. 2.300 di sini katanya ratus ribu. Berarti tambahin nol 5 kali. Tambahin nolnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah 230 juta. Yaitunya C ya. Oke, ini 180 kali 3 benar ya 5.400. Adakah pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini tentang integral. Nah, integral jangan buru-buru untuk memikirkan apakah dia substitusi ataupun eh, ini ya, ataupun parsial. Coba dulu, bisa nggak ini satu persatu? Coba ya. Ini minus 12 kurang 6x pangkat 4 per x kuadrat dx. Ini kan jadinya minus 12 per x kuadrat kurang 6x pangkat 4 per x kuadrat. Ini jadi satu per satu ya. Berarti adik-adik bisa jadiin ini minus 12x pangkat minus 3 kurang 6x kuadrat dx. Nah, kalau ini berarti langsung pakai rumus integral biasa. Diintegralkan satu per satu. Jadinya minus 12 per minus 3 tambah 1 x pangkat minus 3 tambah 1 sesuai dengan definisi integral ya. Dikurang 6 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c. Minus 12 per minus 2 dapatnya oke. Ini dapatnya berapa nih? Minus 6 ya, positif 6 ya. 6 kali x pangkat minus 2 ya, dikurang dengan 2x pangkat 3 tambah c. Oke, kayaknya ini ada salah objektif sih kayaknya.
Nah, ini jadinya 6 per X kuadrat kurang 2 X pangkat 3 tambah C. Ya, ini, oh ya, ini pangkatnya minus 2. Minus 2 minus 1. Berarti minus 2. Jadinya minus 2, 12 saja ya. 12. Jadinya 12 per X. Dikurang 2 X pangkat 3. Maka jawabannya adalah yang A ya. Oke. Jadi dicoba dulu apakah bisa dipisah satu persatu. Ini kebetulan bisa dipisah ya. Satu suku dibagi dengan X kuadrat, ini juga dibagi X kuadrat. Adik-adik bisa bentuk kayak gini dulu. Lalu diintegralkan satu persatu. Lihat satu persatu tuh gimana? Dia lihat satu persatu tuh gimana? Ini, kalau di bawah ini cuman sendirian ya. Ini cuman sendirian penyebutnya. Adik-adik bisa bagiin dia satu persatu. Minus 12 X pangkat minus 2 dari mana? X pangkat 2 itu kan berada di bawah. Kalau dinaikkan ke atas, pangkatnya jadi negatif. Sifat pangkat ya. Satu per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Jadinya X pangkat 2 dinaikkan ke atas, jadinya X pangkat minus 2. Oke ya? Nah, soal nomor 15 yang ini, kira-kira ini pakai apa nih adik-adik? Nah, kalau ini soalnya adik-adik harus lihat apakah fungsi yang di dalam ini pangkatnya lebih tinggi satu derajat daripada yang di luar. Nah, jadi adik-adik lihat apakah pangkat yang di dalam kurung ataupun di dalam akar gitu ya lebih tinggi satu derajat dari yang di luar. Kalau seandainya seperti itu, kita pakai pemisalan ya. Pemisalan ataupun substitusi. Misalkan yang di dalam sebagai U. U sama dengan Z kuadrat kurang 8Z, lalu kita turunkan. DU per DX sama dengan 2Z kurang 8. DX sama dengan DU per 2Z kurang 8 atau DU per keluarkan duanya dapat Z kurang 4. Nah, kita kembali ke bentuk ini. 5 kali Z kurang 4. Ini kan udah menjadi U pangkat 1/3 DZ. Oke, ini Z ya. Z, Z. Nah, DZ-nya ganti dengan ini. U pangkat 1/3, DZ-nya ganti dengan DU per Z kurang 4. Nah, ini dibagi. Sehingga habis variabel Z-nya. Ini kita dapatkan 5/2 integral U pangkat 1/3 DU. Ketika sudah adik-adik dapatkan variabelnya itu U semua, baru diintegralkan masing-masing. Ya, diintegralkan U pangkat 1/3-nya menjadi 1/3 tambah 1 U pangkat 1/3 tambah 1 tambah C. 5/2 dikali 1/4/3 ya, dikali U pangkat 4/3 tambah C. Nah, ini jadinya 5/2 kali 3/4 ya. U pangkat eh, 1 tambah 1/3. Kakak jadiin kayak gini dulu biar dapat akarnya nanti. 15/8 U akar U, akar 3U, berarti 15/8 Z kuadrat kurang 8Z, akar 3 dari Z kuadrat kurang 8Z. Jadi ini jawabannya adalah yang A ya. Oke. Apa acuannya ini? Lebih tinggi satu derajat yang dalam kurung itu pangkatnya dari yang di luar, adik-adik. Coba lihat ini. Ini Z kuadrat sama 8Z. Di bawahnya lebih kecil satu derajat kan. Z sama 4. Oke. Pangkat 2, pangkat 1. Kayak gitu. Harus beda satu derajat mereka.
Kalau kayak gitu, berarti menggunakan pemisalan. Oke ya? Nah, kalau kayak gini gimana? Mereka itu sama, tidak berbeda 1 derajat ya. Nah, boleh juga si X ini pangkat 2 ya, lebih besar yang di luar daripada di dalam. Berarti ini pakai parsial. Cara parsial itu ada dua, bisa dengan parsial biasa dengan rumus atau dengan tanggalin. Kalau kakak lebih suka dengan tanggalin ya. Caranya ambil yang di luar itu untuk diturunkan, terus yang satu lagi diintegralkan. Yang diturunkan itu X diturunkan jadi satu, satu diturunkan jadi nol ya. Kemudian yang X tambah 4 pangkat 5 kita integralkan. Nah, cara cepat mengintegralkan AX tambah B pangkat N dx sama dengan 1/A kali 1/N tambah 1 AX tambah B pangkat N tambah 1. Oke. A itu apa, Kak? Koefisien dari si X. Ya. Jadi ini kita turunkan. Karena X-nya ini cuma satu, jadinya 1/1 kali 1/6 X tambah 4 pangkat 6. Atau 1/6 X tambah 4 pangkat 6. Integralkan sekali lagi. 1/6, 1/1, 1/7 X tambah 4 pangkat 7. Atau 1/42 X tambah 4 pangkat 7. Ada-ada kalikan dia kayak gini. Selang-seling positif negatif. Sehingga jawabannya adalah X kali 1/6 X tambah 4 pangkat 6 dikurang, ini kan kurang, 1 kali 1/42 X tambah 4 pangkat 7. Nah, ini eh kita samakanlah penyebutnya ya, jadi 42 bisa ya. Ini kali 7. 7x/42 X tambah 4 pangkat 6. Kurang 1/42 X tambah 4 pangkat 7. Masih belum ada jawabannya. Berarti harus ada yang kita keluarkan. Oke. Harus ada yang kita keluarkan yaitu 1/42 dan X tambah 4 pangkat 6. Sehingga di dalam ini, dari ini yang tinggal hanya 7x. Ya. Sedangkan kalau yang dari sini yang tinggal adalah X tambah 4 pangkat 1. Karena 6 buah udah keluar ya. Dia punya 7, berarti tinggal 1 buah. Ini jadinya 1/42 kali X tambah 4 pangkat 6 dikali dengan 7x kurang X, 6x kurang 4. Ada nggak jawabannya ini? Nggak ada ya. Berarti ini harus kita bagi dua nih. Ini kalau kita bagi dua semuanya 1/21 X tambah 4 pangkat 6. Ini jadinya 3x kurang 2. Ada ya? Jawabannya adalah yang C. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Kalau misalnya X kuadrat tambah 4 turunan integralnya harus pakai parsial lagi atau pakai pemisalan lagi. Tergantung pasangannya di luar gitu. A ya. Oh iya dia bentar. Bentar. Ini 7x kurang X 6x minus 4. Yang ininya oh iya yang tambah 4A ya. 3x kurang 2 X tambah 4 pangkat 6 gitu. Kalau parsial itu akar yang di dalam kurung sama atau kurang dari yang di luar. Benar, 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 J. Ya, kalau seandainya yang pemisalan, yang di dalam kurung itu harus lebih tinggi. Harus lebih tinggi ya. Sedangkan kalau yang parsial, boleh sama atau kurang. Gitu.
Oke? Hmm, oke. Oke, ini kayaknya waktu kita udah habis ya, udah 1 jam adik-adik. Ini masih ada 4 soal lagi sebenarnya. Cuman kakak harus jemput anak, takut hilang anaknya. Nah, ini seperti biasa akan kakak kirimkan di catatan aja ya. Oke. Jadi kakak harapkan 3 materi ini adik-adik harus bisa. Karena pasti keluar. Dan jumlahnya itu lebih dari 2 biasanya. Limit 2 minimal, integral 2 minimal, sama si turunan minimal 2 gitu ya. Nah, bagi yang merasa terlalu cepat, silahkan pelajari catatannya lagi dan video di YouTube-nya dikurangin aja kecepatannya jadi 0,75. Oke ya? Terima kasih sudah bergabung adik-adik. Sampai jumpa besok di hari terakhir ya. Tetap semangat dan mudah-mudahan yang di sini yang sampai akhir ini lolos semua sampai akhir. Amin ya. Oke, sampai jumpa.